Hari ini kita akan memulai kuliah komputasi numerik tentang curve fitting atau pencocokan kurva. Di curve fitting ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu regresi. Nah, regresi ini nantinya dia menggunakan pendekatan di mana terdapat banyak data-data diskrit yang dia memang memiliki kesalahan atau error yang disebabkan mungkin oleh alat ukur maupun kesalahan-kesalahan lain. Nah, regresi ini mencoba membuat pendekatan atau pencocokan supaya menjadi kurva yang linier. Kemudian, selain regresi, ada pencocokan kurva lain. Nah, metode yang kedua disebut interpolasi. Nah, di interpolasi ini, karena data-data yang digunakan adalah data-data yang dianggap memiliki error kecil, atau di sini kesalahan alat ukur dianggap sangat kecil sekali, sehingga metode untuk pencocokan kurva yang untuk data yang seperti ini lebih cocok menggunakan interpolasi, sehingga nanti datanya bisa dibuat pencocokan kurva menggunakan interpolasi seperti ini. Kita telah mengetahui bahwa metode pendekatan kurva atau curve fitting memiliki dua metode, yaitu regresi dan interpolasi. Kali ini kita akan membahas tentang regresi, terkhususnya regresi linier. Misalkan di sini ada data XI dan YI. XI dan YI ini merupakan data hasil pengukuran yang memiliki error. Nah, di sini kita akan menghampiri data-data tersebut atau titik-titik ini dengan sebuah garis lurus. Garis lurus kita misalkan fx sama dengan a plus bx. Nah, garis lurus ini dibuat sedemikian rupa sehingga nanti errornya kecil, sehingga dia mendekati semua titik datanya. Nah, metode seperti ini disebut regresi linier. Jadi nanti ada sebuah fungsi fx sama dengan a plus bx. Nah, nanti caranya kita harus mencari deviasi minimumnya sekecil mungkin. Jadi, deviasi minimumnya sendiri RI sama dengan YI. YI itu merupakan data output yang realnya dikurang fx. Jadi fx ini merupakan data yang atau fungsi yang kita buat di sini, atau ini fungsi linearnya garis ini. Jadi fx ini garis hasil fungsinya. Nah, ini nanti menjadi YI minus A plus BX. Ini karena di sini ada I, maka di sini juga ditulis XI, di mana I-nya sendiri itu merupakan data-data keberapa. Misalnya data ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Jadi I-nya itu 1, 2, sampai I yang ke N. Di sini I yang ke N. Nah, jadi kita
ingin mendapatkan deviasi yang paling minimum. Deviasi minimum. Untuk mendapatkan deviasi minimum, maka kita perlu mengkuadratkan deviasi ini dan ditotalkan sampai sejumlah n. Atau nanti dari I1 sampai IN kuadrat. Atau nanti ini kita sebut R. Berarti ini sama dengan sumnya atau penjumlahannya. Ini sama dengan ini, YI minus A minus BXI kuadrat. Kemudian agar nilai R minimum, jadi supaya nilai R-nya minimum, maka kita harus turunkan do R per do A. Jadi di sini R-nya fungsi A itu nanti akan menjadi, ini turunannya karena di sini fungsinya ada X dan Y, maka ini 2 ke depan, kemudian turunan dari minus A jadi ada minus 1, jadi nanti jadinya minus 2. Ini masih penjumlahannya, sumnya Y1 YI minus A minus BXI. Karena kuadratnya sudah diturunkan, jadi sini tidak ada kuadrat. Kemudian do R per do B. Sama dengan, ini 2-nya ke depan. Kemudian di B-nya ini ada XI. Artinya nanti minus 2. Ini minusnya dari minus B. 2-nya dari turunan. Kemudian nanti dia ada XI-nya. Karena XI tidak bisa dikeluarkan karena dia bukan konstanta, maka dia nanti akan tetap di dalam di sini. Atau kita ganti warna, di sini nanti ada XI. YI minus A minus B XI. Nah, ini turunannya sama dengan 0. Supaya dia nilainya minimum. Nah, ini karena ada konstanta-konstanta, nanti dibagi minus 2 keduanya. Ini sehingga nanti persamaannya menjadi YI minus penjumlahan A penjumlahan BXI sama dengan 0. Begitu juga yang bawahnya, maka dia akan menjadi, ini ada XI, jadi XI YI minus konstantanya dulu A XI minus B XI kuadrat. Karena di sini ada XI, di sini ada XI, jadi BXI kuadrat sama dengan 0. Metode pengkuadratan dan kemudian diturunkan supaya menjadi minimum atau diturunkan sama dengan 0, ini metodenya disebut dengan metode regresi kuadrat terkecil. Metode regresi kuadrat terkecil, atau bisa juga disebut dengan least square regression. Lanjutan dari penurunan R minimum ini, nanti kita akan memisahkan jumlah YI atau sum YI ini di sebelah kanan. Jadi nanti dia akan menjadi
EA plus BXI sama dengan sum atau penjumlahan dari YI. Kemudian begitu juga dengan yang persamaan kedua ini. Nanti jadi AXI plus BXI kuadrat sama dengan XI kali YI. Nah, di sini yang bisa kita ganti adalah penjumlahan A ini bisa diubah bentuknya menjadi N dikalikan A, di mana N ini merupakan jumlah datanya, karena dia ini I-nya mulai dari 1 sampai N. Untuk menyelesaikan persamaan ini, bisa kita buatkan matriks N. Kemudian di sini ada XI, dan di sini ada XI juga. Nanti ini XI kuadrat dikalikan AB, dan menjadi sebelah kanannya sum YI dikalikan dengan penjumlahan XI YI. Solusi dari A dan B ini nanti bisa diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau aturan Cramer. Jadi misalnya kita mau cari nilai B-nya dulu. B sama dengan, nah ini untuk penyelesaian ini maka nanti N XI, kemudian bagian hasilnya pindah ke bagian yang B, atau ini nanti jadi YI XI YI dibagi dengan matriks awalnya. Ini XI kuadrat. Sehingga nanti B-nya sama dengan N dikali silang dengan sini, maka menjadi N dikali penjumlahan X1 kali Y1 dikurang bagian yang ke arah kirinya menjadi penjumlahan YI dikali dengan XI dibagi, ini juga seperti itu, kita akan mengurangi N dikali XI kuadrat dikurang yang sebelah kiri, sehingga ini menjadi N XI penjumlahan XI dikurang, ini karena XI dikalikan XI menjadi penjumlahan XI kuadrat. Nah, ini adalah persamaan B-nya. Nanti untuk persamaan A-nya bagaimana? Nah, karena kita ingin mencari persamaan Fx sama dengan A plus Bx, atau di sini Fx ini sama dengan Y, maka bisa kita carikan tanpa perlu persamaan ini, bisa dari salah satu contohnya saja. Nanti salah satu nilai X1, Y1 nanti bisa dapat nilai A-nya. Jadi dari sini dapat misalnya A sama dengan, kita ambil salah satu contoh misalnya Y1 minus B yang dapat dari sini dikalikan dengan X1. Nanti akan mendapat nilai A-nya. Atau bisa juga nilai A dari persamaan atau aturan Cramer ini. Itu bisa juga nanti dapat rumus A-nya. Nah, sehingga jika nilai B dan A didapatkan, maka nanti persamaan Fx ini sudah lengkap, atau kita mendapatkan persamaan regresi linier Y sama dengan A plus Bx.
di mana A-nya dapat dari persamaan ini atau solusi dari persamaan ini, dan B juga dapat dari solusi persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan persamaan regresi linier dari titik-titik data dari 1 ke N ini.